Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruriana Yolanda, peserta Latsar CPNS 2021. Kali ini akan memaparkan tentang mind map etika publik. Berdasarkan modul yang telah diberi, etika publik, hal yang pertama dipelajari adalah mengenai kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Mari kita bahas satu persatu. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Kode etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Terdapat 12 kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sampai poin ke-12, yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sedangkan etika publik yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Terdapat beberapa nilai-nilai dasar etika publik, yakni diantaranya memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, dan lain sebagainya. Lanjut mengenai kode etik dan perilaku pejabat publik. Dimensi etika publik yakni kualitas, modalitas, dan tindakan. Tuntutan etika publik dan kompetensi, yakni ada kompetensi teknis, kompetensi leadership, dan kompetensi etika. Perilaku pejabat publik. Standar etika publik yakni adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan reformasi di segala bidang agar tercapai pemerintah bersih dari KKN. Yang kedua, berkembangnya kehidupan demokrasi, tegaknya supremasi hukum, dan perlindungan dan penghormatan hak-hak manusia. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama, manajemen perubahan. Kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Keempat, penataan tata laksana. Kelima, penataan sistem manajemen SDM. Keenam, penguatan akuntabilitas. Ketujuh, penguatan pengawasan. Dan yang kedelapan adalah peningkatan pelayanan publik. Lanjut mengenai bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Penggunaan kekuasaan meliputi legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Untuk sumber-sumber kode etik ASN sudah tertera dalam mind mapping. Untuk konflik kepentingan, yakni yang pertama, membahas bentuk perilaku konflik kepentingan, yaitu aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, dan pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Akibat konflik kepentingan, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal. Tindakan yang harus dihindari yakni diantaranya ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan, dan lain-lain. Lanjut mengenai aktualisasi etika aparatur sipil negara. Pada modul, pembahasan mencakup pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honor, pemberian hadiah atau cindramata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, whistleblower, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional,
Bahrudin lupa penegak hukum yang jujur. Demikianlah pemaparan materi mind mapping mengenai etika publik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.